Selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel Analisa Saham. Pada siang hari ini saya akan memberikan analisa beberapa saham yang teman-teman bisa cermati untuk perdagangan esok hari di hari Senin. Yang pertama ada saham BRIS, yang kedua ada BBKP, yang ketiga ada BBNI, dan yang keempat ada BMRI. Sebelum itu, semua keputusan dan risiko investasi tetap berada di tangan para trader dan sahabat investor pasar modal Indonesia. Untuk yang pertama adalah BRIS atau Bank Syariah Indonesia. Di sini dapat kita perhatikan bahwa BRIS ini sudah ada tanda-tanda rebound dari MA100 dan lihat dari stok RSI juga di sini sudah mengarah ke atas. Untuk MACD juga sudah ada tanda-tanda akan terjadinya golden cross dan asing terlihat mulai masuk di saham BRIS dari tanggal 28 ini sampai dengan perdagangan kemarin di 4 Juni. Untuk volumenya juga terlihat mulai terjadi kenaikan volume walaupun tidak begitu signifikan. Dan jika dilihat dari bandarnya sendiri, kita perhatikan dalam seminggu ini. Oke, bandarnya di sini terlihat secara rata-rata melakukan akumulasi dengan jumlah normal di saham BRIS. Jadi buat teman-teman yang sudah masuk di saham BRIS di sekitaran area MA100 sekitar 1890 masih bisa hold saham ini dengan target itu terdekat di area 2450. Buat teman-teman yang ingin masuk di saham BRIS juga bisa mulai masuk esok di perdagangan Senin di harga pembukaan besok dengan target terdekat itu di 2450. Karena saya lihat di sini untuk BRIS sangat besar peluangnya untuk naik ke harga itu. Jika dia berhasil breakout, maka BRIS kemungkinan akan balik lagi ke kisaran harga 3000-an, dan jika 3000 berhasil di breakout, dia berpeluang untuk balik lagi ke high-nya yang pernah terbentuk itu di sekitaran 3900-an untuk saham BRIS. Jadi untuk BRIS ini untuk trading jangka pendeknya itu teman-teman bisa taking profit jika dia tidak berhasil breakout dari resisten 2450. Tapi jika dia berhasil breakout, teman-teman bisa hold saham BRIS dan atau taking profit di 3000 dengan stop loss itu di bawah 2450. Jadi jika teman-teman sudah beli di bawah, dia setelah itu berhasil breakout, lalu dia gagal sampai ke 3000 dan berhasil menembus supportnya di 2450, teman-teman taking profit. Itu sebagai jaga-jaga jangan sampai dia BRIS turun lebih dalam lagi. Setidaknya teman-teman sudah dapat profit seperti itu. Itu yang ingin entry di saham BRIS. Tapi yang pasti saya lihat di sini untuk 2450 ini 70-80% pasti akan dicapai oleh saham BRIS. Paling tidak seminggu ini. Itu untuk BRIS, bisa teman-teman masuk perdagangan besok dan yang sudah beli bisa hold saham BRIS. Untuk stop lossnya sendiri untuk BRIS itu bagi yang masuk di perdagangan besok itu bisa stop loss atur di bawah 1500. Di bawah 1500 teman-teman bisa pertimbangkan untuk cut loss karena berpeluang besar ini confirm downtrend untuk BRIS jika sampai jebol di bawah 1500. Itu risk atau resikonya kita harus batasi untuk saham BRIS. Tapi untuk jangka panjangnya jika dia berhasil breakout dari 2450 ini berpeluang ke 3000 sampai 3700 untuk BRIS. Dan dilihat dari indikator juga di sini untuk BRIS positif menunjukkan penguatan dari MACD. Ini yang mulai tanda-tanda golden cross dan stok RSI juga masih tanda-tanda menguat ke atas dan masih kuat mengarah ke atas. Untuk asing juga terlihat masuk, bandar juga masuk. Oke, itu ya saham pertama yang bisa teman-teman cermati di hari Senin. Yang kedua adalah BBKP. Oke, untuk BBKP sendiri terlihat dia sudah berhasil berada di atas area supportnya kembali di sekitar 429 sampai 430.
Untuk resisten terdekat dari BBKP itu ada di area MA 200 di sekitaran 520. Next resistance adalah di 580 sampai 590. Apabila berhasil breakout dari 580 sampai 590, ini berpeluang balik lagi ke 790 sampai 800 untuk BBKP. Untuk BBKP dari stok RSI-nya dia sudah mengarah ke atas dan sudah mendekati area jenuh belinya atau overbought-nya. Dan untuk MACD di sini sudah konfirmasi dia berhasil golden cross. Dan untuk pergerakan asing di sini asing keluar banyak di tanggal 2 Juni. Tapi kemarin asing sudah mulai masuk secara bertahap. Untuk volume juga ada kenaikan volume yang cukup tinggi. Lalu di sini volume penjualannya tapi tidak sebesar volume kenaikannya. Keesokan harinya juga ada kenaikan volume. Dari volume ini kecenderungan saya lihat untuk BBKP ini berpeluang naik paling tidak ke 520 dalam seminggu ini untuk saham Bank Bukopin. Buat teman-teman yang ingin trading jangka pendek bisa manfaatkan itu ke 520. Harusnya bisa dicapai oleh BBKP dalam seminggu. Dan jika dia berhasil breakout itu targetlah 580 dan next target di 790 sampai 900. 790 sampai dengan 800. Oke, kita perhatikan pergerakan Bandar dalam seminggu ini di saham Bank Bukopin. Oke, Bandar memang terlihat melakukan distribusi dengan jumlah besar dalam seminggu ini. Dan di sini pada saat Bandar distribusi di sini terlihat bahwa dari tanggal 31 ini tanggal 31 ini sahamnya tidak malah anjlok jauh, malah dibuat naik. Seperti itu. Saya lihat ini besok masih berpulang bakal dikerek naik oleh Bandarnya sendiri ke 520 untuk Bank Bukopin dalam seminggu ini. Jadi teman-teman yang masih hold saham Bank Bukopin yang sudah beli di sekitaran area MA 100 di sekitar 400-an sampai 410, ini bisa hold dulu saham Bank Bukopin dengan taking profit terdekat itu di 520. Buat yang belum masuk di Bank Bukopin, itu teman-teman bisa atau entry di sekitaran level 430 sampai dengan 470. 470 sampai 430 masih cukup menarik untuk teman-teman entry dengan target taking profit itu adalah di 520 yang terdekat dengan stop loss jika dia ditutup di bawah harga 400 untuk saham Bank Bukopin. Di MA 100 jika ditutup di bawah harga 400 ini kecenderungan akan bergerak downtrend untuk saham Bank Bukopin. Tapi selama masih di atas MA 100 di atas harga 400 di sini masih cukup positif untuk pergerakannya dan berpeluang untuk naik dengan risk and rewardnya cukup menarik jika dia berhasil breakout dari area 580 itu adalah di 790 sampai 800. Itu saham yang teman-teman bisa pertimbangkan. Yang kedua, Bank Bukopin bisa teman-teman mulai akumulasi di rentan harga 430 sampai dengan 470 dengan stop loss jika ditutup di bawah 400 teman-teman bisa cut loss. Untuk yang ketiga adalah saham BBNI. Oke, untuk BBNI ini terlihat dia kecenderungannya akan mengalami koreksi. Teman-teman yang ingin masuk di saham BBNI sebaiknya tunggu atau pasang buy limit itu di sekitaran 5.400. Saya melihat ini BBNI berpeluang turun ke 5.400 dengan target itu yang terdekat adalah di 5.900 MA 200. Jadi buat BBNI yang ingin masuk di saham BBNI bisa wait and see dulu. Seminggu ini saya lihat masih kecenderungan koreksi, tapi secara garis besar di sini BBNI mulai menunjukkan kenaikan. Oke, dilihat dari stok RSI sendiri dia sudah overbought dan sudah ada tanda-tanda akan terjadi persilangan ke bawah. Untuk MACD memang dia baru saja berhasil golden cross. Dan untuk asing di sini terlihat asing mulai masuk. Dan untuk volume
Di sini volume pembeliannya tidak begitu besar dan terdapat volume penjualan yang lebih besar dari perdagangan di tanggal 3. Ini mengindikasikan akan ada koreksi lebih lanjut lagi untuk esok, kemungkinan untuk BBNI, dan banyak aksi profit taking pada Jumat kemarin di saham BBNI. Jadi buat teman-teman yang buy di bawah kemarin di sekitaran 5.100, ini bisa pertimbangkan untuk taking profit dulu, dan teman-teman bisa amati di sekitaran 5.400. Jika dia berhasil mantul di 5.400, teman-teman bisa masuk dengan target itu adalah di 5.940 sampai 5.950. Itu untuk BBNI. Jadi sebaiknya taking profit dulu yang untuk trading di saham BBNI, karena kecenderungan saya lihat masih akan bergerak melemah. Dan kita perhatikan dari pergerakan bandarnya sendiri, dalam seminggu ini bandarnya melakukan akumulasi besar sejalan dengan kenaikan dari BBNI. Dan ini sejalan juga dengan pergerakan asing. Tapi dari indikator sendiri memang di sini sudah mengindikasikan akan ada koreksi, terlihat juga dari volumenya. Itu untuk BBNI, teman-teman bisa perhatikan 5.400, dan buat yang sudah buy di bawah di sekitaran 5.150, ini bisa taking profit dahulu, atau teman-teman bisa tunggu jika dia berhasil menembus 5.400, teman-teman baru taking profit. Itu kembali ke teman-teman semua, ke trading plan-nya. Itu bisa dua kemungkinan, bisa taking profit dulu amati di 5.400 buat yang sudah beli, atau hold dulu, jika ditutup di bawah 5.400 teman-teman buat taking profit. Seperti itu. Buat yang ingin masuk, wait and see dulu di BBNI. Saya lihat seminggu ini masih berpulang melemah. Jika Senin besok sampai menyentuh 5.400, teman-teman bersiap. Jika ada pemantulan, teman-teman bisa langsung masuk. Itu untuk BBNI. Yang terakhir adalah saham Bank Mandiri. Oke, untuk Bank Mandiri sendiri terlihat di sini juga kecenderungannya akan mengalami pelemahan, dan sudah terlihat sekali dari stok RSI-nya sudah mulai bersilangan dan akan mengarah ke bawah. Di sini untuk Bank Mandiri sebaiknya taking profit dulu bagi teman-teman yang sudah beli sekitaran 5.600 sampai 5.650, ini bisa taking profit dulu, karena di sini BBNI berpeluang, maksud saya BMRI atau Bank Mandiri ini berpeluang untuk turun lebih dalam lagi melihat dari indikator stok RSI-nya, dan terlihat volumenya masih didominasi oleh volume penjualan. Terbesar adalah di tanggal 27 Mei ini. Cuma asing di sini terlihat masuk, tapi tidak begitu signifikan. Jadi buat teman-teman yang sudah beli di bawah bisa pertimbangkan taking profit dulu untuk Senin esok untuk Bank Mandiri. Dan teman-teman bisa amati lagi, itu adalah di sekitaran MA20 di 5.930, 5.930 di MA20. Itu teman-teman amati di area itu. Jika dia berhasil rebound, teman-teman bisa masuk kembali dengan target profit itu adalah di 6.400 di MA200. Untuk saat ini Bank Mandiri masih kecenderungannya di sini masih terlihat berkecenderungan melemah, tapi teman-teman patut waspadai jika level 5.400 ini ditembus. Ini berpeluang turun lebih dalam lagi untuk BMRI. Bisa lihat tidak akan terjadi lagi kejadian seperti di tahun 2020 saat pertama COVID yang sampai menyentuh sekitaran 3.800. Kemungkinan akan tertahan di area supportnya sekitar 5.390 sampai 5.400 jika sampai BMRI turun. Tapi jika level itu ditembus, ini kemungkinan akan terjun. Jadi untuk saat ini Bank Mandiri masih berpeluang untuk naik, mencoba untuk naik kembali, mencoba kembali berada di atas MA200. Tapi memang di sini sudah waktunya koreksi karena terlihat dari stok RSI-nya dan juga volumenya ini. Secara jangka panjang, karena MACD sudah golden cross, ini masih penguatan dilihat dari MACD. Cuma mungkin akan koreksi sedikit, paling tidak ke 5.930.
Itu teman-teman bisa amati di area itu buat yang ingin masuk di BBNI. Dan buat yang sudah masuk di bawah itu bisa pertimbangkan taking profit, atau jika ditutup di bawah 5930 teman-teman buat taking profit seperti itu. Itu ada dua strategi. Dan untuk bandar sendiri dalam seminggu ini, bandar terlihat melakukan akumulasi yang besar di saham Bank Mandiri. Jadi untuk saat ini Bank Mandiri lebih cenderung untuk wait and see dulu untuk teman-teman yang masuk. Sekitar seminggu ini harusnya bisa mencapai 5930 sampai 5940 untuk Bank Mandiri koreksinya. Teman-teman bisa amati di area itu untuk masuk dengan target itu di sekitaran 6400. Baik, sekian analisa saham dari saya. Jika ada teman-teman yang ingin menanyakan tentang saham-saham yang ingin dianalisa, bisa tinggalkan komen di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini agar dapat membantu channel ini semakin berkembang. Terima kasih.